Jelang Community Shield, 6 bek MU diragukan tampil. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Setan Merah bakal kekurangan bek di laga Community Shield. Manchester United akan mengawali musim 2024-2025 dengan laga akbar. Mereka akan terbang ke London untuk berhadapan dengan Manchester City di ajang Community Shield. Menang jadi harga mati bagi MU di laga ini. Pasalnya trofi Community Shield itu bisa membuat mereka semakin percaya diri untuk bersaing di musim 2024-2025. Namun Erik ten Hag membagikan kabar buruk jelang laga ini. Ia menyebut bahwa 6 bek MU diragukan tampil di laga ini. Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag menyebut Tyrell Malacia dan Lenny Yorovic tidak bisa bermain di laga ini. Sementara 4 bek lainnya masih diragukan untuk tampil. Harry Maguire absen di pertandingan melawan Liverpool sebagai langkah pencegahan. Jadi apakah ia bisa bermain di pertandingan besok masih tanda tanya, buka ten Hag. Victor bermain di laga itu, namun ia juga masih tanda tanya. Aza dan Luke Shaw juga masih tanda tanya, jadi kami harus memeriksa kondisi mereka lebih jauh. Namun kabar baiknya, Erik ten Hag mengonfirmasi bahwa Lisandro Martinez berada dalam kondisi fit. Bek asal Argentina itu siap memperkuat MU di laga krusial besok. Jika Lindelof dan Maguire dinyatakan tidak fit untuk menghadapi City besok, MU akan mengandalkan satu bek sebagai tandem Martinez. Ia adalah Jonny Evans, di mana sang bek kemungkinan besar akan jadi starter di jantung pertahanan MU. Anthony siap buat banyak gol dan assist untuk MU di musim 2024-2025. Sebuah janji diberikan Anthony. Winger asal Brasil itu bertekad mencetak banyak gol dan assist untuk Manchester United di musim 2024-2025. Seperti yang sudah diketahui, Anthony mendapatkan banyak kritikan di musim lalu. Kontribusinya bagi Setan Merah sangat rendah, di mana ia minim mencetak gol maupun assist. Alhasil banyak yang menyebut bahwa sang winger akan didepak di musim ini. Ia bahkan sudah dilaporkan bukan pilihan utama MU di musim depan, karena ten Hag akan mengandalkan Amad Diallo di sisi kanan lini serang MU. Meski begitu, Anthony menegaskan bahwa ia akan bangkit dan memberikan kontribusi yang besar bagi MU di musim ini. Ia yakin ia berada dalam kondisi yang lebih bagus untuk berkontribusi untuk Setan Merah. Menurut Anthony, situasinya di musim 2024-2025 tidaklah ideal. Ia menyebut bahwa skandal yang sempat mengenainya di awal musim 2023-2024 mengganggu mentalnya. Ada banyak hal yang terjadi di kehidupan pribadi saya di tahun lalu. Suka atau tidak, hal itu berpengaruh dengan performa saya di atas lapangan, ungkap Anthony. Situasinya cukup sulit bagi saya dan juga keluarga saya. Namun saya belajar dari itu semua, saya sudah berkembang dan lebih matang. Anthony menyebut bahwa situasinya saat ini sudah jauh lebih baik, jadi ia yakin bisa menciptakan banyak gol dan assist bagi MU di musim ini. Saya jelas perlu berkontribusi lebih untuk tim ini dengan mencetak banyak gol dan assist. Hal itu menjadi tuntutan yang saya berikan kepada diri saya. Sambung Anthony, tenang saja, Anda akan mendengar nama Anthony diikuti dengan gol dan assist lebih sering di musim depan. Pungkasnya, Manchester United akan mengandalkan Anthony di akhir pekan nanti. Sang winger diharapkan bisa menciptakan banyak gol dan assist saat menghadapi Manchester City di ajang Community Shield. Di PHP MU, Sofyan Amrabat pilih gabung Fenerbahce. Ada rumor baru seputar masa depan Sofyan Amrabat. Sang gelandang dilaporkan sudah semakin dekat untuk bergabung dengan Fenerbahce di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Amrabat saat ini sudah kembali ke Fiorentina. Ia baru menyudahi masa peminjamannya di Manchester United. Meski sudah dipulangkan, MU dikabarkan masih berminat pada sang gelandang. Itulah mengapa mereka menego ulang mahar transfer sang pemain. Dilansir Ekrem Konur, MU berpotensi gagal merekrut Amrabat. Sang gelandang kini dilaporkan lebih condong bergabung dengan Fenerbahce. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce belakangan ini intens menjalin komunikasi dengan Amrabat terkait transfer ini. Jose Mourinho sangat menginginkan jasa sang gelandang. Itulah mengapa ia merayu Amrabat untuk pindah ke Turki. Rayuan-rayuan Mourinho ini ternyata efektif.
Amrabat yang awalnya memprioritaskan MU, kini lebih condong untuk bergabung dengan Fenerbahce. Manchester United sendiri disebut masih berpeluang untuk mengalahkan Fenerbahce dalam transfer Amrabat. Klub Turki itu baru-baru ini mengajukan tawaran ke Fiorentina. Namun tawaran mereka senilai 10 juta euro itu ditolak oleh La Viola. Fiorentina dilaporkan hanya mau menjual sang gelandang di kisaran 15 juta euro. Jadi jika MU mau membayar harga itu, maka mereka bisa mendapatkannya. Community Shield, Erik ten Hag indikasikan Joshua Zirkzee bisa starter. Manajer Manchester United, Erik ten Hag membeberkan kondisi timnya jelang terjun ke ajang Community Shield. Ia mengindikasikan Joshua Zirkzee bisa jadi starter di laga ini. Malam ini, Manchester United akan melakoni laga krusial. Setan Merah akan berhadapan dengan Manchester City di ajang Community Shield. Jelang laga ini, MU mengalami sejumlah masalah cedera. Salah satunya adalah striker utama mereka, Rasmus Højlund harus absen di laga ini karena cedera. Terkait siapa yang akan menggantikan Højlund, Ten Hag menyebut bahwa Joshua Zirkzee berpotensi mengisi pos lini serang MU nanti. Ya, dia bisa dilibatkan di pertandingan ini, buka Ten Hag kepada MU TV. Ten Hag menyebut bahwa Zirkzee benar-benar antusias untuk bermain di laga ini. Sang striker sudah tidak sabar mencatatkan debutnya bersama Setan Merah. Dia benar-benar merasa lapar jelang laga ini. Ia sangat antusias bisa berkarir di Premier League, sambung Ten Hag. Dia sangat termotivasi jelang laga ini, karena pertandingan pertamanya sebagai pemain Manchester United akan digelar di Wembley. Ten Hag menyebut bahwa Zirkzee berada dalam kondisi yang oke jelang menghadapi Manchester City ini. Ia menyebut bahwa kondisi sang striker cukup prima, sehingga ia bisa tampil sejak awal melawan sang tetangga. Dia sebenarnya masih kurang berlatih bersama tim ini. Dia sempat mendapatkan libur, dan ia berlatih sendiri. Namun beberapa hari terakhir, ia sudah berlatih bersama tim kami. Pungkasnya, Erik ten Hag sendiri memiliki sejumlah opsi alternatif. Jika Zirkzee dirasa belum siap jadi starter di laga ini, Marcus Rashford dan Jadon Sancho bisa digeser jadi ujung tombak Setan Merah di laga ini. You think you're fucking better, see? I will outwork you, turn you to an